Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad ladzi ta'nalu bil qul wa tanfari bil qurab wa tubda bil hawais wa tunalu bil raqaib wa sul khawatim wa istata wa mamu bil karim wa ala washabi fi kulli lamati wa nafasin berada di kulli malumilah. Yang saya hormati Bapak Ketua Koperasi Kopkarseindo Pak Ade Rahino beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Dewan Pengawas Koperasi Kopkarseindo dengan koordinatornya Bapak Muhammad Dasuki. Yang saya hormati Pembina Kopkarseindo Bapak Insinyur Haji Iman Suparma. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini kita masih diberi nikmat umur panjang, diberi nikmat sehat sehingga masih bisa berkumpul bersilaturahmi pada acara rapat anggota tahunan Kopkarseindo tahun buku 2021 yang walaupun dalam kondisi COVID tetap bisa terlaksana. Ya, ini terbukti dari acara pembukaan yang dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi UKM dalam bentuk video. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga sahabat Islam sampai zaman. Pertama-tama dalam kesempatan ini saya selaku Kepala Dinas Koperasi UKM mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Kopkarseindo yang telah mengundang kami dari Dinas Koperasi UKM untuk hadir pada acara RAT Kopkarseindo tahun buku 2021 ini, yang walaupun dalam keadaan pandemi tetap bisa terlaksana, ya terbukti dari adanya rekaman video ini. Kemudian selanjutnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada para pengurus Kopkarseindo yang telah menyelenggarakan RAT ini di awal tahun, masih dalam periode triwulan pertama di tahun anggaran 2022 ini. Ini saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengurus Kopkarseindo dengan terlaksananya RAT ini, karena pengadakan RAT ini bukanlah hal yang gampang, bukanlah pekerjaan yang mudah. Ini tidak bisa terlaksana tanpa adanya kerjasama seluruh pihak, semua pihak, khususnya dari para pengurus Kopkar itu sendiri. Karena seperti kita ketahui ya, pelaksanaan RAT itu tentunya diperlukan persiapan-persiapan yang cukup matang. Pastinya diperlukan pembuatan laporan-laporan keuangan yang harus bisa akuntabel, transparan, dan ya bisa nanti dipercaya oleh seluruh anggota koperasinya. Kemudian juga pelaksanaan yang lain-lainnya tentunya memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran yang tidak sedikit dari para pengurus, karena saya tahu untuk menjalankan RAT ini di samping persiapan pelaporan juga perlu dukungan-dukungan logistik, akomodasi, dan segala macamnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya pada pengurus Kopkarseindo dalam penyelenggaraan RAT ini. Oleh karenanya, dengan terselenggaranya RAT di awal waktu ini, ya kami dari Dinas Koperasi UKM ya berkenan memberikan piagam penghargaan lah pada pengurus Kopkarseindo yang telah berhasil menyelenggarakan RAT di awal tahun ini. Semoga ini jadi awal yang baik bagi perkembangan koperasi Kopkarseindo untuk lebih maju lagi ke depan. Dengan RAT yang lebih awal menunjukkan bahwa kinerja Kopkarseindo ini cukup baik. Dan memang setelah saya baca selintas juga dari laporan RAT yang sampai ke saya,
dari laporan keuangan sudah saya baca, ya ada kenaikan, ada tren kenaikan dari tahun 2020 sampai 2021. Dari secara garis besar kalau saya lihat ada dari sisi aset ada kenaikan sebesar 18,6%, SHU-nya 12,9%. Ya, ini merupakan hal yang bagus ya. Di saat pandemi ini ternyata koperasi itu masih bisa tumbuh dengan baik. Kalau saya lihat pertumbuhan SHU-nya 12,9, pendapatannya naik ternyata ini 20,8. Dari tahun 2020 ke tahun 2021 naik 20,86%. Bebannya juga naik 23,23%, SHU-nya 12,91%. Ini merupakan sesuatu laporan yang saya anggap cukup baik kinerja koperasi, menunjukkan bahwa di tengah-tengah pandemi juga ternyata koperasi tidak berdiam diri, ya, tidak tidak stuck, ya, tetap berupaya mencari celah-celah, peluang-peluang untuk bisa survive di tengah pandemi ini. Oleh karenanya dari hasil yang saya lihat ini, saya bisa menilai bahwa koperasi Indo ini ya bisa dijadikan contoh lah bagi koperasi karyawan yang lain di Kabupaten Bekasi. Ini juga sebagaimana informasi yang saya dapat bahwa Koperasi Indo ini termasuk juga salah satu ya founding father embrio berdirinya FK3B ya, yang memang kami rencanakan dalam waktu dekat ini akan kita dirikan koperasi sekunder dari kopkar yang ada. Nah, saya berharap ya Koperasi Indo sebagaimana yang telah direncanakan pada saat berdirinya FK3B bisa mengimplementasikan, bisa mengeksekusi berdirinya sekunder koperasi kopkar tersebut. Kami berharap dalam waktu dekat ya dengan difasilitasi oleh Dinas Koperasi UKM, ide pelaksanaan dari pembentukan sekunder koperasi itu bisa segera direalisasikan, bisa segera ditentukan core bisnisnya apa, ya pengurusnya bagaimana, sekretarisnya bagaimana. Saya rasa nanti itu bisa difasilitasi oleh Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bekasi. Selanjutnya dalam kesempatan ini ada beberapa informasi yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan para penggiat koperasi di Koperasi Indo ini, bahwa Dinas Koperasi mulai tahun ini sudah membentuk semacam klinik koperasi yang bertempat di kantor Dinas Koperasi UKM sendiri. Kami sengaja menyiapkan klinik koperasi ini ya untuk membantu teman-teman dari koperasi-koperasi yang mengalami kesulitan, ya baik itu mungkin kesulitan konsultasi mengenai soal keuangan, soal kelembagaan, soal core bisnis, soal tata kelola keuangannya, pemasarannya dan lain-lain. Kami siap membantu teman-teman apabila ada kesulitan ya demi mencapai kinerja koperasi yang lebih baik lagi di Kabupaten Bekasi. Kemudian selanjutnya di tahun ini juga ya kami berharap forum-forum semacam business meeting antar koperasi maupun UKM ya bisa diselenggarakan di tahun ini, karena ini untuk memperkuat sinergitas atau semacam daya tawar koperasi yang bisa lebih ditingkatkan kalau kita bisa mengadakan bisnis meeting antar koperasi ataupun dengan
entitas-entitas usaha lainnya. Saya berharap nanti di bisnis meeting ini koperasi sewa ini bisa dipesertakan sehingga kita bisa mencari celah-celah peluang bisnis yang ada di depan yang perlu ditangkap sehingga kedepannya bisa menjadikan Kopkasindo ini performanya lebih bagus lagi. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terakhir saya mengucapkan selamat kepada Kopkar Seindo yang telah menjalankan rapat anggota tahunan tahun buku tahun 2021. Semoga RAT ini bisa berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Demikian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.